Tuhan ingin Anda makmur. Saya tidak main-main atau sedang membuat guyonan loh. Tuhan ingin Anda makmur. Silakan buka Alkitab dan baca ayat kemakmuran berikut ini, yaitu surat ketiga Yohanes bab 1 ayat 2. Bunyinya begini, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itu dia ayatnya. Saya tidak mengarang-arang. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi saran saya ya mestinya Anda percaya. Ayat yang jelas dan tegas itu adalah doa Rasul Yohanes agar Anda semua berkelimpahan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bisa berarti kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, bahkan kemakmuran keuangan. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu yang sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu yang damai dan penuh sukacita. Jadi akan sangat menyedihkan bila di antara Anda percaya bahwa Anda ditakdirkan untuk hidup miskin. Tak ada tuh takdir demikian. Sebab kalau Anda miskin, maka sebetulnya Anda kehilangan daya dan tenaga untuk menikmati hidup dan menjadi berkat untuk orang lain. Tak ada daya dan tenaga di dalam kemiskinan apapun itu. Coba renungkan, kalau Anda miskin, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi donatur kegiatan, ya katakanlah penyelamatan lingkungan, atau donatur untuk gerakan membantu desa tertinggal misalnya. Kalau Anda miskin, bagaimana mungkin Anda bisa menyekolahkan putra-putri Anda ke sekolah yang bermutu tinggi? Mungkin saja Anda berkilah begini, ntar kan ada beasiswa. Ya, betul, ada beasiswa, bahkan di mana-mana ada beasiswa. Tapi beasiswa itu pun berasal dari kantong mereka yang makmur kan, bukan dari kontribusi mereka yang miskin. Kemudian, renungkan, kalau Anda miskin, maka Anda akan kesulitan mendapatkan pengobatan yang baik untuk sakit yang sedang Anda tanggung. Coba lihat sendiri di sekitar, betapa banyak orang meninggal karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan yang semestinya. Belum lama ini ada siaran televisi yang memberitakan adanya wanita muda cantik terpaksa dipasung, dirantai di bekas kandang kambing. Melas banget kan? Karena apa? Karena dia mengalami gangguan jiwa yang tak kunjung sembuh. Sementara keluarganya tak memiliki biaya berobat. Lagi-lagi alasannya tidak ada biaya. Kalaupun sekarang ada BPJS, toh untuk penyakit-penyakit tertentu ada banyak hal yang tidak bisa diharapkan dari BPJS. Bahkan pengguna BPJS pun sekarang banyak yang tidak membayar. Kenapa? Karena kesulitan keuangan. Ini fakta loh. Dan pada akhirnya ya kantong kita sendiri yang menentukan kelancaran hidup kita. Dan lebih jauh lagi saudara-saudara. Kalau Anda miskin, bagaimana Anda bisa memiliki gedung gereja yang layak? Bukankah gedung gereja dibangun dari bahan-bahan yang nyatanya harganya kian hari kian mencekik leher? Semen harganya naik, paku harganya naik, seng harganya naik, plat-plat baja harganya naik, ya rangka baja harganya naik. Uang siapa untuk membangun gereja? Uang Anda juga kan? Nah, semoga dengan demikian Anda bisa mengerti alasan saya mengemukakan di awal bahwa Tuhan ingin Anda makmur. Makmur dalam hal apa saja yang baik, termasuk makmur secara keuangan. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, jangan percaya pada tipu daya iblis bahwa Anda ditakdirkan melarat, ditakdirkan hidup menderita serba kekurangan. Jangan pernah percaya bahwa miskin itu tanda kesucian. Anda mungkin menyangkal, tetapi Yesus mengajarkan kemuliaan bagi orang miskin. Katanya orang miskin adalah yang empunya kerajaan surga. Baik, 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 baik. Anda jangan salah dalam menafsirkan ayat khotbah di bukit yang tercatat dalam Matius bab 5 ayat 3. Yesus memang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara, ayat ini tidak dimaksudkan dengan sangat sederhana kemiskinan dalam arti tidak adanya kepemilikan duniawi termasuk uang dan barang atau kemewahan-kemewahan lain. Kemiskinan di sini berarti kerendahan hati, ya, kerendahan hati dan menyadari bahwa apa yang kita pegang sebenarnya bukan milik kita. Baju yang kita pakai bukanlah baju kita. Makanan yang kita makan
bukan pula makanan kita. Uang gaji yang kita terima juga bukan milik kita. Bahkan, tubuh fana kita ini sebetulnya bukan milik kita. Semua yang kita sebut itu sepenuh-penuhnya adalah milik Tuhan. Tuhan katakan bahwa semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tercatat dalam surat Yakobus bab 1 ayat 17. Jadi semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah milik Tuhan sendiri. Hanya kebetulan ada pada kita. Jadi sebetulnya yang Tuhan harapkan adalah kita mengelolanya, barang-barang itu, benda-benda itu, termasuk tubuh kita, untuk kebaikan hidup kita dan sesama. Itulah yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Anda boleh saja ada 4 Mercy di garasi rumah. Tetapi kalau Anda menyadari 4 Mercy itu milik Tuhan, maka Anda akan menggunakannya untuk tujuan-tujuan baik dan kemuliaan Tuhan. Anda memanfaatkan mobil-mobil mewah Anda sepenuh-penuhnya untuk kebahagiaan orang lain yang menderita dan tersingkirkan. Itu baru kemiskinan yang sebenar-benarnya, sekalipun ada 4 mobil Mercy di rumah. Sikap batin semacam ini membuat Anda boleh berharap akan janji Tuhan, yaitu Anda memiliki kerajaan surga. Anda empunya kerajaan surga. Kebahagiaan dan harta Anda justru akan ditambah pada waktunya kalau Anda punya sikap seperti ini. Bertambah terus sampai Anda berkelimpahan selama Anda mempertahankan sikap mental miskin di hadapan Allah ini. Tapi sebaliknya, katakanlah Anda punya satu-satunya sepeda motor, motor butut katakanlah Honda BB Astrea tahun 1998. Anda begitu mencintai motor ini karena satu-satunya harta yang tersisa. Anda sangat melekat pada barang itu, sampai-sampai Anda tak mengizinkan motor butut Anda itu dipinjam tetangga yang kerepotan karena harus buru-buru ke apotek untuk membeli obat bagi anak bayinya yang tiba-tiba demam tinggi misalnya. Anda merasa sayang dengan motor itu sehingga tidak rela dipinjam. Anda tidak peduli dengan penderitaan orang, tapi lebih peduli pada motor butut jelek itu. Inilah yang disebut si miskin dalam arti yang selengkap-lengkapnya. Miskin dalam dimensi material dan spiritual. Orang seperti inilah orang yang dibenci Tuhan sebab dia tidak miskin di hadapan Allah. Baginya tak ada janji untuk memiliki bumi. Tak ada janji baginya menjadi orang yang empunya kerajaan surga. Ia akan selalu menderita dan menderita dan menderita. Mengapa? Karena ia lebih mencintai motornya daripada mencintai Tuhan dan umat Tuhan. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan maksud saya dengan miskin di hadapan Allah? Abraham adalah contoh orang miskin di hadapan Allah. Ia sadar Ishak bukanlah miliknya. Maka ia bersedia menyerahkan Ishak sebagai kurban bakaran kepada Allah. Walhasil, Allah memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah anak keturunan seperti banyaknya pasir di pantai. Keren bukan? Contoh lain lagi, Ayub. Ayub adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka ia menerima anugerah harta dan keluarga yang berlipat setelah selesai melewati masa ujian kesetiaan dalam derita. Kemudian cerita yang tidak kalah terkenalnya. Para murid Yesus adalah orang-orang miskin di hadapan Allah. Maka ada kelebihan 12 bakul makanan bagi 5.000 orang. Ini karena sikap miskin di hadapan Allah. Yang terjadi justru kelebihan makanan. Dan masih banyak lagi kisah Alkitab tentang orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Justru mereka diperkaya dalam segala sesuatu. Mereka memiliki bumi, mereka memiliki surga, mereka memiliki apa saja. Kebahagiaan, sahabat, keluarga, uang, kemakmuran, kesehatan, dan banyak orang datang kepadanya untuk menimba nasihat. Kalau Anda mau dengan rendah hati mengambil posisi miskin di hadapan Allah, yaitu menyadari bahwa semua yang ada pada Anda sebetulnya adalah milik Anda, lantas Anda menggunakan atau mengelolanya untuk sebesar-besarnya kebaikan hidup Anda, hidup keluarga, dan hidup umat manusia, maka percayalah saudara-saudara, bahwa Anda akan dengan sendirinya diperkaya dalam semua hal baik. Anda tidak perlu takut menghadapi dunia ini, sebab Tuhan sendiri yang akan menjaga Anda. Sampai jumpa, salam kemakmuran, shalom.